Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rosid Wahidi, pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk sedikit membahas mengenai materi-materi yang relevan dengan tema kita kali ini, yaitu hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membahagiakan. Pembahasan pertama kita kali ini yaitu mengenai pembahasan seputar hijrah. Tentu di sini teman-teman sebagiannya ada yang bertanya mungkin, apa sih yang dimaksud dengan hijrah? Hijrah itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu hijrotun. Adapun arti dari kata ini yaitu perpindahan. Akan tetapi, makna secara istilah berkenaan dengan hijrah pada konteks kali ini yaitu perpindahan Rasul beserta sahabatnya dari Makkah ke Madinah. Itulah yang dimaksud dengan hijrah pada konteks kali ini. Nah, apa sih yang menjadi sebab-sebab Rasulullah SAW hijrah? Yang pertama, Rasulullah SAW itu hijrah karena adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena seperti yang telah diceritakan mungkin oleh guru-guru kita, bahwasanya pada fase-fase akhir dakwah Rasulullah di Mekah sebelum beliau hijrah ke Madinah, beliau mengalami kesulitan-kesulitan yang cukup berat untuk ditangani. Seperti halnya mereka mendapatkan beragam penolakan, mereka juga diberikan respon yang cukup negatif oleh kaum kafir Quraisy, diantaranya dengan melakukan pemboikotan seperti itu. Terlebih selain kabar duka dari umat Islam yang ada di Mekah, Rasul juga dihadapkan pada permasalahan keluarganya, yaitu beliau sedang dirundung duka karena wafatnya sang istri yaitu Sayyidati Khadijah dan juga wafatnya sang paman yaitu Abi Thalib. Karenanya melihat betapa peliknya kondisi Rasul saat itu, atas perintah Allah lah Rasulullah SAW dianjurkan untuk senantiasa berhijrah yang awal mulanya dakwah di Mekah agar berpindah ke Madinah. Yang kedua, adanya serangan kafir Quraisy Mekah. Tentu orang-orang kafir Quraisy yang terbiasa akan iklim yang mereka ciptakan sendiri jelas tidak menyukai atas risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karenanya mereka sebisa mungkin memberikan penolakan kepada Nabi Muhammad SAW, diantaranya dengan menyerang Nabi beserta para sahabatnya. Lalu berikutnya yang menjadi sebab Rasulullah SAW hijrah adalah adanya harapan baru untuk mengembangkan Islam di Madinah. Karena Madinah atau istilah lainnya Yastrib ini merupakan salah satu kota besar yang mana di dalamnya penduduknya cukup majemuk. Sehingga di sana diharapkan Islam bisa berkembang secara lebih baik lagi. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas mengenai tema hijrah kita kali ini yaitu tokoh utama perjalanan hijrah Rasul. Siapa saja sih yang menjadi tokoh utamanya? Yang pertama ada kaum muhajirin. Kaum muhajirin, bagi teman-teman yang belum mengetahui, artinya adalah orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Lalu, tokoh selanjutnya adalah kaum Ansor. Apa yang dimaksud dengan Ansor? Ansor adalah orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum muhajirin. Jadi, kedua belah pihak ini merupakan tokoh sentral yang memegang peranan penting di dalam tersebarnya ajaran Islam di Madinah. Kenapa demikian? Karena orang-orang Ansor ini mengakui muhajirin itu sebagai saudaranya sendiri. Apa buktinya? Buktinya mereka mempersilahkan
saudaranya ini, si kaum muhajirin ini, untuk tinggal bahkan di rumah mereka sendiri dan memanfaatkan segala fasilitas yang ada di rumah tersebut. Jadi meskipun orang-orang muhajirin ini adalah tamu, mereka diberikan fasilitas oleh kaum Ansor agar bisa hidup nyaman, bisa senantiasa saling bekerja sama di Madinah ini. Adapun bentuk konkret dari persaudaraan antara kaum muhajirin dan juga kaum Ansor ini dipersaudarakannya beberapa orang oleh Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Di antaranya ada Abu Bakar dengan Kharijah bin Zuhair. Lalu ada juga misalnya Bilal bin Rabah dengan Abu Ruwaihah. Itu merupakan salah satu contoh untuk membangun kekerabatan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor di Madinah. Karenanya kaum muhajirin dan kaum ansor disebut sebagai tokoh utama di dalam hijrah Rasul pada kali ini. Nah, selanjutnya hal yang menarik untuk kita bahas dalam hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah adalah upaya Rasul pasca hijrah. Apa sih yang dilakukan oleh Rasul? Yang pertama, membangun masjid. Mengapa dari sekian banyak hal yang bisa dilakukan, yang pertama Rasul lakukan justru malah membangun masjid? Karena pada hakikatnya, di masa Rasulullah dulu, masjid tidak hanya berperan sebagai sarana ataupun tempat kita untuk beribadah, melainkan masjid juga digunakan sebagai sarana untuk ajang silaturahmi, sebagai tempat untuk bermusyawarah, bahkan untuk mengurus terkait sistem pemerintahan pun masjid ada peranannya di sana. Karenanya, salah satu tugas yang dilakukan oleh Rasul pasca hijrah ke Madinah ini, Rasul bersama para sahabatnya, yaitu dari kaum muhajirin dan kaum ansor, bersama-sama membangun masjid di sana. Lalu yang kedua yang dilakukan adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Jadi dari yang awalnya lingkup tidak terlalu luas, maka mulailah setelah mereka berada di kota Yastrib ini, mulai diperluas kekerabatan antara orang-orang yang berasal dari Mekah dengan orang-orang murni pribadi dari Madinah itu sendiri. Selanjutnya, membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Setelah Nabi Muhammad atas upayanya ini mendapatkan respon dari masyarakat sekitar, dari masyarakat Madinah ini, maka hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ialah membuat piagam Madinah, yang mana isinya tersebut merupakan upaya-upaya toleransi antara umat beragama di sana. Semata-mata untuk apa? Untuk membela kedaulatan dari tanah tersebut, yaitu Madinah. Karenanya, di sini kedaulatan seseorang untuk beragama begitu dijunjung tinggi. Karena pada hakikatnya yang tinggal di Madinah ini bukan hanya agama Islam saja, akan tetapi orang-orang Yahudi, lalu orang-orang Kristen juga ada di sana. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dari adanya pembelajaran kita kali ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.